kami yang mendirikan lembaga itu kalau pondok sini itu pondok tertua itu bisa katakan se Surabaya. Bisa Jawa di Surabaya ya Pak? Iya. Jadi kalau pendiri yang awal itu yaitu namanya Mbah Said Ali Akbar. Beliau ini putranya Mbah Said Sulaiman. Beliau Mbah Said Sulaiman pendiri pondok Pasuruan Sidogiri. Putranya beliau. Terus sekarang sudah turun ke-7 dari beliau, sudah turun ke-7. Cuma yang karena dulu nggak ada namanya, itu yang ngasih nama pondok ini yaitu abah saya, almarhum dari Rahmati. Dan sebelumnya itu diasuh oleh Ki Abdul Qadir, itu wafat tahun 63. Terus digantikan oleh putranya yaitu Lukman Hakim, wafat tahun 2004 berhadiah. Setelah itu sudah tidak memastikan. Beliau setelah 10, mati 5, perempuan 5, dan yang empat. Ada yang kematian buat panen, ada yang kelaminkan dan buat panen. Karena ini bukan oleh putra beliau. Saya sama laki-laki. Untuk Kalau jadinya itu dari alumni pesantren. Karena alumni kebanyakan memang dulu pondok ini kan tidak memasukkan mahasiswa, hanya murni santri biasa ya. Kira-kira diperbolehkan mahasiswa masuk ke pesantren ini sejak zaman abad saya Lukman Hakim. Pada tahun 85 mulai pertama kali mahasiswa masuk ke dalam pesantren. Nah tahun-tahun segitu mahasiswa terutama dari YIN gitu ya, dulu YIN ya itu mulai menghuni pesantren ini sehingga dari alumni itulah, dari alumni mahasiswa terus orang-orang Madura, orang Madura, dan dari alumni itulah sehingga terbentuk satu grup satu grup alumni itu ada kebutuhan dari pembangunan pesantren dan itu juga alumni yang siap untuk membantu pembangunan dan segalanya kebutuhan masyarakat. Itu jadi masalah dananya, sementara dananya itu ya dari itu dari pemerintah, memang dari alumni ada yang jadi kebanyakan ya jadi seperti KUA atau apa itu, memang beliau itu menyisikan itu pesantren apa yang dibutuhkan selama keperluan di pesantren. Dan memang karena sifatnya ini mahasiswa, rata-rata 90% itu anak mahasiswa yang mengikuti alurnya mahasiswa, ada pola itu, ada di malam hari kebanyakan kegiatan malam hari sama pada subuh. Nah, setelah itu pagi mulai anak yang kuliah, mulai kegiatan masing-masing sesuai dengan pelajaran dia mahasiswa dari kelasnya masing-masing. Sehingga pada asar kira-kira maghrib sudah mulai balik semua untuk belajar masalah agama. Berarti yang pondok pesantren ini di sini itu sebagai cabang utamanya lah. Iya. Kalau yang Madura itu baru yang meneruskan adik saya. Kalau di Surabaya di sini sama di Kelabus Ngasem. Tapi ini khusus putra pondoknya, tidak ada putri. Putra saja, tanpa putri. Kalau yang di Kelabus putri. Jadi dulu sini waktu zaman abah saya ya, Lukman Hakim itu masih ada putra putri ada. Putra putri, terus meninggal beliau pada tahun 2014 beliau wafat. Iya 2014. Maka pondok putri ditutup. Tidak diterima karena terlalu dekat dengan pondok putra. Terus riskan, jaganya itu repot, sulit gitu, susah jaganya, sehingga diputus oleh masjid keluarga tadi hanya khusus pondok putra saja. Dan untuk putusnya di sini di Kelapa gitu.
Dengan negara sendiri itu berdirinya kapan? Itu baru itu kakak saya yang tertua beliau yang tahun 2000-an. Dan aktif itu sama juga banyak mayoritasnya mahasiswa. Memang dan di Sudarsono sendiri kan di Sudarsono itu ini jumlah pesantrennya ada 17 pesantren satu kampung. Jumlahnya ada kurang lebih 17 pesantren. Dan semua 12 pesantren masih hubungan saudara semua. Masih ada hubungan saudara. Iya, Najiyah atau Sabilun Najah, terus ada Al-Badar itu masih hubungan saudara. Gitu. Karena masih dalam satu keturunan. Dan tanahnya di Pondok Sudarsono ini mencakup semuanya. Ini tidak ada surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah As-Saffat ayat 161 sampai 163. Alasan saya memilih ketiga ayat ini karena ketiga ayat ini mengandung makna yang mendalam dan membuat saya tersentuh, dikarenakan di dalam ayat ini dijelaskan bahwa seberapa besar pun cara orang-orang untuk menyesatkan umat-umat Allah, itu tidak akan terjadi kecuali penyesatan itu dilakukan kepada orang-orang yang sudah Allah tentukan takdirnya masuk ke neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innakum wa ma ta'budun ma antum 'alaihi bifatinin illa man huwa shalil jahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Cihan Putri Herlaman dengan NIM 185241018. Di sini saya akan melakukan tadabbur Quran dengan surah Yasin ayat ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Arti dari ayat ini yaitu pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Saya memilih surah Yasin ayat ke-65 ini karena pada hari kiamat nanti mulut manusia akan dibungkam sehingga tidak bisa berdusta, tangan dan kaki akan menjadi saksi atas perbuatan yang dia lakukan selama di dunia, entah itu baik maupun buruk. Ayat ini dapat merefleksikan diri kita sendiri agar selalu menggunakan anggota tubuh untuk kebaikan dan menghindari maksiat, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nantinya. Hikmah yang dapat dipetik dari ayat ini yaitu Allah Maha Adil dan tidak ada yang bisa mengelak dari penghakimannya. Penting menjaga perbuatan karena tubuh akan menjadi saksi dan bersegeralah bertaubat agar anggota tubuh tidak menjadi saksi yang memberatkan di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Syauki sebagai pengajar mata kuliah agama, dan perkenalkan nama saya John Sagading Pratama. Saya dari program studi teknik biomedis dan PDB 28. Di sini saya akan membacakan surat Yasin ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Yang memiliki arti, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, yang dimana menurut saya adalah ayat ini menegaskan pentingnya ketulusan dalam menjalankan setiap aktivitas dan tidak mengharapkan apalagi meminta imbalan materi ataupun apapun itu. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Muhammad Marhab Putra. Di sini aku bakal ngebacain surat Al-Ahzab ayat 54 beserta tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu syai'an aw tukhfu fa innallaha kana bikulli syai'in alima.
Artinya, jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini bisa ditafsirkan sebagai salah satu bentuk bahwa Allah selalu mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita katakan. Pada bait, jika kamu menyatakan sesuatu, baik ucapan maupun perbuatan kita, itu tidak dapat disembunyikan dari Allah meskipun kita menyembunyikan hal itu dari orang lain. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Naswa Kamilah dengan NIM 182241044. Di sini saya akan membacakan tadabbur yang terdiri dari ayat Quran surah Az-Zumar ayat 38 yang menjelaskan tentang keyakinan seorang umat muslim terhadap Tuhannya dan semacam pembuktian terhadap keyakinannya tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tud'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna minkisatu rahmah. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Sadaqallahul azim.